Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatul masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bil khusus pimpinan Yayasan Pendidikan Islam An-Nahdhah, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Sajat bersama Bu Nyai dan segenap kepengasuhan yayasan, para pengurus yayasan, para ustadz dan ustadzah, semuanya yang kita ta'zimi, yang dimuliakan, pejabat pemerintah sipil maupun TNI Polri, tokoh-tokoh masyarakat dan para tamu undangan yang kita hormati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, lungguin lungguat, ngadekin ngadekat, ngantuin ngantuat, terutama para wali santri yang kita hormati, adik-adik santri putra yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, adik-adik santri putri yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lemu. Tempat belajar kalian adik-adik santri namanya Yayasan Pendidikan Islam An-Nahdhah. Secara bahasa artinya adalah kebangkitan dan kedatangan ngombe. Matur suwun. Nggih, matur suwun, matur suwun. An-Nahdhah itu artinya bangkit, kompak, serentak, tepat dan terarah. Maka sesuai dengan nama yayasannya,
kalian harus benar-benar bangkit untuk menjadi generasi yang sholihin sholihat, bermanfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Amin Allahumma. Kalian para santri harus bisa jadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais, bukan pengemis, yang perintis, bukan pewaris, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran, bukan yang pinter pacaran. Karenanya mari untuk lebih semangatnya ngaji kita sore ini, adik-adik santri dan seluruh jamaah, kita bersolawat dulu, solawat penyemangat, solawat perjuangan, solawat badar. Saya yakin semua jamaah sudah hafal, semuanya ikut bersolawat dan bersuara keras. Yang tidak bisa, saya minta tolong untuk mangap-mangap. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah ala Taha tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha ala Yasin. Wahai para santri putra, jadilah manusia mulia, berbakti pada agama, mengabdi pada negara. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salamullah wahai para santri putri, jadilah wanita suci,
rajin sekolah, rajin mengaji, menggapai ridha ilahi. Salatullah Rasulillah. Wahai ustadz serta ustadzah, mengajarlah yang istiqomah, jadilah tauladan indah, insyaallah hidup barokah. Salatullah ala taha rasulillah. Ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar menjadi generasi hebat dan berkualitas, anak-anak kita, para santri harus dibekali dengan 3 ilmu secara terpadu. Pertama, ilmu dini, ilmu agami. Kedua, ilmu profesi. Ketiga, ilmu kreasi. Ilmu dini atau ilmu agami didapat melalui ngaji, mulai TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren. Maka jangan sampai anak-anak tidak ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Jangan sampai enggak sekolah. Ibu, anak harus sekolah setinggi-tingginya. Kadang ngono ibu-ibu ngomongi anake, wis le ra usah sekolah dhuwur-dhuwur, ape dadi apa? Bapakmu ra sekolah nyatane ya urip. Ya gak bapake bocah kuwi tok ora sekolah urip, bedes ra sekolah ya urip. Ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Dengan ilmu dini, ilmu agami, manusia jadi takwa. Dengan ilmu profesi, manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, manusia jadi terampil. Ilmu dini, ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Ilmu agami mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ahli ikhtiar. Dengan ilmu agami kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan ilmu profesi kita akan menjadi orang yang cerdas. Dengan ilmu kreasi kita akan menjadi orang yang terampil. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, produktif, kreatif, imajinatif, inspiratif, inovatif. Atine tertib,
uteke lantip, tangane urip. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyupir, gelem malir, gelem dangir, nek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu kreasi bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu agami bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kalau kerja hanya pakai otot, namanya kerja keras, rezekinya hanya pas. Tapi kalau kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki yang tak terbatas. Kerja cuma pakai otot, kerja keras, rezekinya pas. Ngapunten, orang-orang yang hanya mengandalkan kerja otot, kerja keras, di sawah, di gunung, di pasar, pekerja kasar, rezekinya pas, paling 100.000, 200.000. Tapi kalau mau kerja otak, kerja cerdas, kerja profesi, rezekinya lebih luas. Contohnya polisi, modal sempritan tok, prit oleh duit. Contohnya lagi kerja cerdas, kerja profesi, dokter, tugasnya nyubles oleh duit akeh. Bandingno karo tukang ngebor sumur. Dia hanya kerja keras, suntike gedhi, nggone panas, sing dicubles atos, awake kotor, gambul lemah, nyubles ping ratusan kali oleh duit mek 100.000, 200.000. Yang kerja cerdas, profesi dokter, cublese cilik, gawanane enteng, nggone adem, ambune wangi, resik, sing dicubles barang empuk. Nyenengno kenek dienggo dolanan. Sak cublesan terus ra ngarah dinyang, ngomong piro dibayar. Pinten Pak Dokter? 400.000. Ya 400.000, 600.000. Ya dibayar 600.000. Ndak ono ceritane dokter dinyang. Pinten Pak Dokter? 700.000 Bu. Mboten saged kirang. Jadi rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki yang tak terbatas. Contohnya kiai. Enggak ada kiai kerja pakai otot, kerja keras. Sampean tahu tumon ono kiai nyuloh kodok, golek bekecot, ngedos. Enggak ada. Kerjanya pakai hati, ikhlas, tapi rezekinya tak terbatas. Rumah bagus, mobil bagus, makan enak, istri cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Boleh disurvei seluruh Indonesia. Kiai-kiai itu rata-rata diberi hadiah istri cantik. Ada kiai kok istrinya jelek, apes. Hiburannya cuma istri, jelek pula. Itu namanya udah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Lah untuk mempelajari 3 ilmu secara terpadu, ilmu dini, ilmu profesi, ilmu kreasi, tempatnya ya di pondok pesantren. Ilmu agami dapat, ilmu profesi dapat, ilmu kreasi dapat. Kalau di luar pondok pesantren, paling-paling dapatnya ilmu profesi sama ilmu kreasi. Kadang cuman ada yang ilmu profesi tok, ada yang ilmu kreasi tok, nggak dapat ilmu dininya. Ya wes podo menenge.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar manusia dengan dua cara, tapi jadi satu, enggak boleh dipisah. Ayatnya ada dalam surah Al-Alaq. Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Pertama, allama bil qalam. Allah mengajar pakai pulpen. Ini kalau bahasa daerah saya Bojonegoro namanya teaching by using pen. Wong kene ra ngerti. Mengajar pakai pulpen. Yang disebut pulpen tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa itu? Tulisan. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Namanya apa? Ayat-ayat Allah. Apa saja? Ayat kitabiah Al-Quran, ayat kauniyah jagat raya semesta. Dari hasil allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Cara kedua, allamal insana malam ya'lam. Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, nggak bisa dinalar. Namanya al-hikmah wal barokah. Hasilnya orang-orang bener. Nah, adik-adik santri perhatikan, antara allama bil qalam dengan allamal insana malam ya'lam nggak boleh dipisah. Makanya nggak pakai huruf athof. Wawu ataupun summa, ndak pakai kata sambung. Kan kalimatnya nggak seperti ini. Allama bil Qur'an wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Enggak ada wanya. Bukan pula allama bil qalam summa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ndak. Tapi langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini artinya enggak boleh pisah. Allama bil qalam dadine pinter, allamal insana ma lam ya'lam dadine bener. Artinya manusia itu ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut tak dongakno barokah. Sing ra melu nyaut aku gak tanggung jawab. Mbuh pokoke nek ngising sikile ketekuk. Ora ketekuk yo angel metune kok. Ayo nyaut. Manusia itu ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu pisan kas, ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu. Berarti pinter saja nek gak bener gak cukup. Bener saja nek gak pinter gak cukup. Pinter kok gak bener keblinger. Bener kok gak pinter ngregetno. Ana wong bener tapi gak pinter mesti ngregetno. Wong ditakoni apik-apik, daleme pundi Pak Indonesia? Omahe sampean londi, gak tak gawa. Bener apa bener? Bener, pancen omahe gak digawa. Nek omahe digawa iki bekicot. Kuwi bener, tapi ngregetno. Ditakoni apik-apik kok. Saking pundi, Bu? Teko Nguri. Badhe ten pundi? Mengarep. Lak bener to. Tapi ngregetno. Bener gak pinter guyokne wong. Kelangan sepeda motor iki lho. Gak lapor polisi, gak sedih, tambah guyang-guyu. Kancane kaget. Mas, sepeda motor sampean nilang kok gak sedih, gak lapor polisi kok tambah guyang-guyu. Aku seneng. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora ilang. Lah iki ilange kok pas ora tak tumpaki. Lah umpama ilange pas tak tumpaki, aku lak katut ilang. Bener, tapi oon. Pinter kok gak bener
dadine kebli, mau kurang banter. Pinter kok gak bener, dadine kebli. Ana santri pinter ngajine, pinter sekolahe, ujian nilaine api-api kabeh. Nahwu sorob bijine 9, Quran hadis bijine 9, akidah akhlak bijine 9. Jawab dong sayang. Saking pintere, baleni. Nahwu sorob bijine, Quran hadis bijine, akidah akhlak bijine, tauhid fikih bijine, salat subuhe ya jam 9. Enten apa mboten? Ada. Ini anaknya pakai jilbab warna hitam. Kuwi jenenge pinter tapi ora bener. Bahkan pinter nek gak bener berpotensi ngerusak sembarang kalir. Innama ahlaka syayyana ahluh. Sing ngerusak sembarang barang niku mboten wong bodoh tapi wong kurang banter. Sing ngerusak apa-apa niku mboten wong bodoh tapi wong pinter sing gak bener. Maka saya berani bersumpah di hadapan ribuan jamaah, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Sing ngerusak alas kuwi dudu kethek, tapi wong pinter-pinter sing kelakuane luwih rusak timbang. Tolong lek ngomong kethek aja karo nyawang aku. Wong manis ngene kok diketek-ketekne. Sing ngrusak apa-apa niku mboten wong goblok, wong pinter. Mulane maling goblok karo maling pinter luwih bahaya maling goblok itu paling sing dicolong pitik. Kuwi pitike urung kecekel, wonge wis kecekel dhisik. Engko ape nyolong pitik kok isin, mudhun ganti nyolong meri. Nyolong meri isin, mudhun nyolong ndok. Maling goblok kok. Nek maling pinter, kerugian negara yang ditimbulkan bisa triliunan rupiah. Iku ae mergo saking pintere ora konangan. Macake sek necis, ten pundi-pundi ya dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengik. Mangkel yo wis wonge. Halo. Nah. Nek pengen pinter gampang, tapi nek pengen bener itu yang tidak gampang. Kalau sekedar pinter gampang, apa maneh santri saiki cerdas-cerdas, pinter-pinter, wis do nyekel HP ngajine ora trimo kitab Fathul Wahab. Santri saiki ngajine kitab Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Guru besarnya Al-Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Pinter kalau sekedar pinter. Pengen pinter, akeh sekolahane, akeh kampuse, akeh fakultase. Sampean pengen pinter hukum, gampang, ada fakultas hukum, tapi tidak ada fakultas keadilan.
Makanya jangan heran banyak pakar hukum, ahli hukum jadi maklar hukum, jual beli hukum, akhirnya kesandung kasus hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi tidak ada fakultas kesabaran. Mbak, anake sampean jare wis kuliah. Iya alhamdulillah keterima nang nggone UIN. Lho njukuk jurusan apa Mbak kuliahe? Jurusan kesabaran. Ndak ada. Pengen ahli ekonomi, banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Betul? Pengen jadi polisi, Pak Kapolsek, gampang, ada akademi kepolisian. Tapi sampai hari ini tidak ada akademi kejujuran. Halo? Pengen pinter dakwah, gampang. Pengen pinter ceramah, dakwah, banyak fakultas dakwah, tapi tidak ada fakultas keikhlasan. Makanya ojo kaget ono kiai diundang kon ceramah, kon ngaji, mulih gak disangoni grundel. Soale bukan lulusan fakultas keikhlasan. Nah, Anwar Zahid ini juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Mulane yo piye carane ben orang grundel. Ngono. Lek mau pengen pinter gampang, tapi untuk menjadi bener angel. Nah, di pondok pesantren bukan cuma dididik pinter, tapi dididik supaya bener. Mulane enggak cukup allama bil qalam, tapi kudu digabung dengan allamal insana malam ya'lam. Kiai-kiai sepuh mbiyen itu enggak ada yang punya gelar akademis. Gak ono sing duwe titel aneh-aneh. Ayo kiai-kiai sepuh lho, ono profesor enggak ada. Doktor enggak ada. Pemane titel sing kaya saiki mbuh apa wae. MPDI, MHI, PhD, MHP, MM, MH, terakhir BH. Titel apa wae. Kiai-kiai sepuh dulu nggak ada yang punya gelar akademis, tapi sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi orang-orang besar, menjadi tokoh-tokoh hebat. Kalau mengajarnya kalah karo ustadz-ustadz saiki, ceramahnya kalah karo ustadz-ustadz saiki. Saiki pandai berorasi, berargumentasi, penuh diplomasi. Kiai biyen niku nek ngulang, ya Allah, tak kei contoh. Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Iku nek ngulang ngaji, alon-alon sithik dilagok-lagokno, terus kakean Fatihah. Dadi nek ngulang ngaji ku ngene. Salat zuhur patang rakaat. Pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Oh yo bener, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Dolin amin. Diterusno. Salat asar patang rakaat. Nek asar pirang rakaat le? Sekawan rakaat Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Terus meneh. Salat maghrib rakaat telu. Nek maghrib pirang rakaat le?
3 Mbah Yai. Oh ya bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Waladhdallin. Salat isya. Isyae sesuk wae. Engko nek kakean malah lali. Ya wis eling-eling zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Ngulangi ngono kuwi. Tapi beliau punya santri hebat namanya Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Ngajine iki mok salat zuhur 4 rakaat. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan yang pada akhirnya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaahnya juga banyak. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU karo Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah iku sak peguron, punya guru yang sama. Belajar kepada Syekhona Syekhona Khalil Bangkalan, yo bareng Mbah Hasyim Asy'ari karo Mbah Ahmad Dahlan. Podo-podo santrine Mbah Yai Soleh Darat Semarang, podo-podo santrine Mbah Yai Khalil Bangkalan. Berangkat ke Mekah, belajar kepada syekh-syekh yang sama, guru yang sama juga. Jadi sanad ilmune podo, mulane biyen rukun. Gurune podo. Amburi-mburi rondok gegeran. Perkara NU subuhe nganggo kunut, Muhammadiyah subuhe ra nganggo kunut. Jere NU kudu kunut, Muhammadiyah ra usah kunut. NU kudu kunut, Muhammadiyah ra usah kunut. Biyen saiki wong-wong wis do sadar, alhamdulillah wis ora enek sing gegeran soal kunut, soalnya wis akeh sing ora salat subuh. Punya santri lagi perempuan. Santri perempuan niki hebat. Apal Imriti. Ngaji kitab Fathul Qorib khatam. Ngaji tafsir sampai juz 14 dihafalno Qur'ane, apal Qur'an 14 juz. Kemudian ngaji kitab tafsir suratul Fatihah. Setelah khatam menulis, kemudian dibukukan karyanya menjadi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri perempuan itu? Gak lain dan gak bukan adalah ibu kita Kartini. Putri Indonesia. Nah, semuanya sekarang baru tahu bahwa nama asli ibu kita Kartini adalah Harum. Kan harum namanya. Yuk, wahai ibu kita Kartini, putri yang sungguh besar cita-citanya. Nah, makanya ibu kita Kartini itu apal Imriti, ngaji Fathul Qorib khatam, apal Quran 14 juz. Harusnya peringatan Hari Kartini itu jangan hanya menonjolkan kebaya sama rambut yang disanggul. Coba nek peringatan Hari Kartini, api-apian kebaya, terus melakukannya mincuk-mincuk ngene, rambutnya disanggul pakai rambut palsu sing gedene sepodo bane prauto.
ban teleler disunggi cubles-cublesi linggis. Jangan gitu. Harusnya peringatan Hari Kartini itu khataman Quran, lomba baca kitab Fathul Qorib, tunjukkan dan tonjolkan nilai-nilai religinya. Layak beliau menjadi pahlawan. Oke, kalau memang mau menonjolkan emansipasi wanita, ya emansipasi wanita, ya emansipasi wanita. Tapi nilai agamanya juga harus ditonjolkan. Ngono. Lah misalnya ngapunten, yang pantas jadi pahlawan itu yang pakai kebaya dan rambutnya disanggul. Iku pahlawan-pahlawan ini ya pragawati-pragawati iku. Paham boh enggak? Ancene ngomongi wong gak patek cerdas ya kudu telaten. Ayu oon. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Yai Ihsan Jampes Kediri ngarang kitab Sirajut Thalibin. Wong Kediri itu kitab karya beliau dijadikan studi mata pelajaran di Universitas Al-Azhar Kairo. Adik-adik tahu Kairo ya? Kairo ini guyangan ngulon. Pokoknya kong guyangan ngulon terus, lek becak ya 8 tahun. Punya santri ku diajari ngaji Quran gak bisa fasih. Disuruh melafatkan huruf qaf kesulitan. Diulangi Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu santrinya gak bisa. Leh nirokne ya ihdinas siratal mustaqim. Dengerin. Mustaqim. 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 Qim. Kim. Qaf. Kaf. Yaine gregeten. Akhirnya santrine diketak ndase. Kon muni qaf kowe kok ora iso. Mustaqim. Barokah diketak seketika iso muni qaf. Mbah Yai sakit. Ampun diketak. Dadi iso muni qaf bi barokatil ketakan. Saiki ana santri ngaji diulangi Mbah Yai Sajat. Kok sampai diketak. Mbah Yai Sajat itu dilaporno polisi. Pelanggaran HAM. Ngono ambek Kapolsek ya ditanggapi ae. Ya memang kalau sudah masuk laporan tetap diproses dan Pak Kapolsek. Tapi ya dilihat-lihat dulu kasusnya, diselidiki. Ini pelanggaran bener apa enggak? Orang tua juga gitu. Mulangi anake dhewe ning omah gak iso. Anak ning pondok ning sekolahan diulangi karo gurune. Gurune tegas, anak dihukum, wong tuane gak trimo malah gurune dilaporno. Iku wong tua kempluk. Pikir saiki nek kiai ustad-ustad mogok gak gelem mulang. Ayo ulangen dhewe anakmu. Mau jadi apa generasi ini? Mangkel aku. Ono ustad kiai tegas, bukan keras, tegas mendidik kedisiplinan santri. Ngono wong tuane gak trimo. Kon ngulangi dhewe gak iso. Ulangen dhewe anakmu. Bayar sahriyah ya nunggak terus. SPP nunggak, sahriyah nunggak. Iki wonge teko kudunge coklat wonge.
gelange 7 Sahriyah nunggak. Muga-muga ilang gelangmu. Rapopo gelangmu akeh, kalungmu gede, tapi SPP lunas, Sahriyah lunas, nek perlu bantu pesantren, nyumbang nanggone pesantren. Tepuk tangan apa ora tau nyumbang tepuk tangan. Cara aku ya isin ngono. Anak digawe ilmu, dididik akhlak, ora bantu pesantren malah kiyaine dirasani ae. Nah yo yai Sajat lho, diluk-diluk tarian, diluk-diluk tarian. Dinggo apa ngono ku duwike. Gayane sebulan sekali minggu terakhir nggih pengajian, kuwi karo ngubengno kotak ben oleh amal. Wis gak apa-apa iki dirasani yang wis. Lo kenapa? Kene kan amanah perjuangan, pasti banyak rintangan kiai. Jek takok ini apa boleh ngadepi reng-oreng sing ketineka? Rong-oreng napa neka? Kan tretan Madura. Kula ning cak Madura nek sekone. Iki bahasa Inggris. Madura juga besar jasanya untuk Indonesia. Itu jargon kebersamaan. Hidup berdampingan dalam keberagaman yang dicengkerem kedua kaki burung Garuda. Bunyinya gimana? Bineka Tunggal Ika. Iku sing gawe asline wong Madura. Bineka Tunggal Ika. Jadi bineka tunggal neka. Neka bineka tunggal. Ya ini ngene. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Indonesia. Tuh kan, udah makin sayang sama aku. Kirain sekarang banyak ustadz-ustadz bermunculan, kamu udah berpindah ke lain hati. Ternyata kamunya masih tetap setia sama aku. Makasih sayang, I love you semuanya. I love you, I love you, love you, I love you. Alah moh tuwek-tuwek bales. Karepku sing nom kok ngene ndah sing nom. Lah tuwek kok ngene. Nyoh tak balekno. Para santri, pejuang negeri ini banyak yang santri. Jasanya besar untuk negeri ini. Yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu para santri dimotori oleh para kiai. Izin Pak Kapolsek. Lihat pahlawan-pahlawan nasional itu banyak ulama, banyak kiai. Ada Kiai Mojo, kiai besar, santrinya banyak. Ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Sentot Ali Basya Prawira Dirja, ada Kiai Sultan Agung, ada Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kiai, nama asli beliau Abdul Hamid. Beliau hamilul Quran, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Hebat. Ada Kiai Tengku Umar. Itu berjuang melawan penjajah. Bunyainya ikut mendampingi, namanya Bunyai Cut Nyakdin. Satu lagi Bunyai Cut Mutiah. Cut Mutiah itu Mutiah aslinya. Jadi ada Bunyai Cut Nyakdin, ada Bunyai Cut Mutiah. Yang belum Bunyai itu Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska. Itu belum Bunyai. Apal bolo kabeh kok. Terus
Sampai pada masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan, Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Itu ya Allah dahsyat itu dampaknya. Wajib hukumnya, fardhu ain bagi setiap orang mukallaf yang berada di jarak diperbolehkannya mengqashar salat untuk berperang melawan penjajah. Jadi kalau jarak dari pendudukan tentara penjajah itu masih berada di radius yang diperbolehkan sholat qashar, wajib ain untuk berperang melawan penjajah. Akhirnya para santri keluar, komandannya kiai-kiai, Laskar Hizbullah Sabilillah, komandannya ada Kiai Haji Maskur dari Malang, ada Kiai Haji Abbas Buntet, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Luar biasa, dengan heroik berperang melawan tentara sekutu waktu itu. Bahkan adik-adik yang membunuh pemimpin dari tentara sekutu namanya Jenderal Malabi itu siapa? Santri itu yang membunuh, bukan polisi, bukan tentara. Izin Kapolsek, polisi belum ada waktu itu. Lu sing mateni Jenderal Malabi ku santri. Aku roh dhewe pas ndelok filmnya. Ngono lho. Makanya ngapunten, cikal bakal TNI dan Polri itu santri. Jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniyah, layak menjadi jenderal besar karena jasanya beliau luar biasa, mimpin perang gerilya. Beliau itu istiqomah, sholat di awal waktu dan berjamaah, terus daimul wudhu, gak pernah nanggung hadas. Begitu batal wudhu, begitu batal wudhu, begitu batal wudhu, dan aktif puasa Senin Kemis. Jenderal Sudirman santri. Jadi cikal bakal TNI dan Polri itu santri. Maka bagi TNI dan Polri wajib hukumnya untuk selalu bersinergi dengan santri, bersinergi dengan ulama, bersinergi dengan para kiai. Makanya neng Kapolsek diundang ngaji nonggone pondok kok ora teko, biasanya kualat. Untung teko walaupun telat. Oh gak diundang, apa mana gak diundang gelem rawuh, keren malah. Yo malah HP top. Nek ngaji ngene iki yo aman dan insyaallah aman. Dadi yo izin dipermudah kalau perizinan. Lah nek sing dangdutan, sing tawuran, sing mabuk-mabukan, persulit izin gak apa-apa. Ngono ndan. Enggak aja, kadang-kadang polisi malah gelem ngepam nang dangdutan karo ndelok bokonge penyanyi. Lek pengajian yang ngepame karo lungguh-lungguh ngopi ambek rokokan kebal kebul ngono. Padahal sing membina mental masyarakat ya pengajian-pengajian ngene iki aman. Tapi lek mari buang-dutan ngono kae kadang mabuk-mabukan, tawuran, mulai lempar-lempar batu, kadang kaca-kaca rumah penduduk itu banyak yang pecah, ngerusak ndak karu-karuan. Tapi habis pengajian, ono wong mulai pengajian bentongi omahe wong. Ndak ada tawuran antar jamaah pengajian itu ndak ada. Ngono lho ndan. Kalian punya tugas meneruskan perjuangan para ulama terdahulu, menjaga kedaulatan negara ini, mempertahankan keutuhan NKRI. Siapapun yang ingin merongrong, siapapun yang mengkhianati bangsa, siapapun yang mengganggu keutuhan NKRI, wajib kita lawan dan kita basmi. Ngono, santri kudu ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya adik-adik santri ya. Mas, Indonesia ini
banyak diiri oleh negara-negara luar. Nggak ada negara sekaya Indonesia itu nggak ada. Kandungan emas di Indonesia ini paling banyak di seluruh dunia. Kandungan minyak paling banyak di seluruh dunia. Masih belum banyak yang diketemukan. Seluruh jenis tambang ada di Indonesia. Gak ono negara sugih kaya Indonesia. Belum lagi kekayaan lautnya. Masya Allah. Makanya sampai dijuluki Zamrud Katulistiwa. Itu Indonesia. Nah, untuk memusuhi Indonesia di zaman modern seperti ini, enggak diperangi secara fisik. Enggak. Halo? Halo? Enggak, kalau diperangi secara fisik enggak. Lagian orang luar negeri enggak berani mau perang fisik sama Indonesia. Orang Indonesia itu sakti-sakti kok. Amerika yang negara adidaya, superpower, gak wani perang musuh Indonesia. Karena tahu Indonesia ini orangnya sakti-sakti. Luar negeri itu kalau sama granat, kalau sama rudal takut. Tapi orang Indonesia granat dipangan, bakso granat. Rudal yang luar negeri medeni. Nah Indonesia cubles gawe garpo dicokoti ambek wong Indonesia. Bakso rudal Indonesia sambelnya mercon. Sambel mercon. Nah, coba gulone batu, jajal. Batu ambek pasir. Indonesia gak bahan-bahan wong Indonesia. Tongseng dipangan. Nih toh, molen ya doyan. Wong Indonesia. Kapal selam dipangan. Indonesia malah aneng ibu-ibu sore-sore kletis mangan jajan ditakoni, "Mangan apa, Bule?" "Mangan kuping gajah." Pak Ajur piye to? Wong Indonesia iki sakti-sakti. Ora wani luar negeri apa merangi Indonesia. Wonge sakti-sakti. Malah no Surabaya ki ana rawon setan. Soto gendruwo. Setan gendruwo dipangan ambek wong Indonesia. Caranya merangi gimana? Umat dijauhkan dari ulama. Pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah ditinggalkan. Kalau umat sudah jauh dari ulama, mudah dipecah belah. Sementara generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba. Selesai Indonesia. Hati-hati. Jadi carane ngono. Wong-wong iki didohno teko ulama. Kalau orang sudah jauh dari ulama, nanti mudah dipecah belah. Terus generasi mudanya dihancurkan. Pakai narkoba saja. Selesai sudah Indonesia. Maka tugas kalian, para santri dan generasi muda, bagaimana 10 tahun ke depan Islam ini, bagaimana 20 tahun ke depan Indonesia ini, jawabannya ada di tangan kalian. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Dah jam 4:30. Sampeyan durung sholat asar. Piye maksudnya ngaji ora oleh wis? Ra dunung aku karepe. Nek njaluk tambahan waktu jenenge lembur. Ana lemburane apa ora kok? Hah? Ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu bapak selaku orang tua juga begitu. Tugas utamanya adalah mengantarkan anak-anak agar jadi generasi yang tadi yo pinter yo
Bener ya pinter. Jangan hanya pinter saja, enggak bener. Bener saja enggak pinter juga enggak cukup. Nah, itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pondok pesantren. Orang-orang yang berjiwa santri, berakhlak santri, insya Allah akan banyak mendapatkan al-hikmah wal barokah. Ini sebagai bukti, Bu, sama di dalam ilmu tapi beda di dalam guna. Sama dalam ilmiah, beda dalam manfaah. Sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Sama di dalam mau'idhah, tapi berbeda di dalam inabah. Mbah ra dirungokno kok. Ngajak terus gak dirungokno. Dongane padha tapi mandine ora padha. Mergo sing maca wonge ora padha. Robanane padha tapi mandine gak padha. Wong biyen niku resik-resik apik-apik. Arab gak fasih. Tapi kok mandi-mandi dongane. Dongane kadang Jawa nyel tapi mandi. Nolak udan ngene iki lho ketok mendung lelimengan. Ora ana udan. Ora usah nekakno tukang siwer. Ya mek mendunge disawang. Dadi maca donga karo ndangak. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan. Udana muk sak uyuh jaran. Ngono ku ya udan kracak sak uyuh jaran. Terang wis ora udan meneh. Saiki mbok tekakno Mbak Rara. Tepawang udan sapa ae kono jajal. Tambah derese ra karuan kok kalah karo donga uyuh jaran mau. Kemarau panjang kok suwi gak ana udan. Pengen udan ora usah salat istisqa. Wong biyen iki lho. Ya Allah, dongane sederhana. Ndangak njaluk udan. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung, tandek, tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Ures-ures udan deres. Udan deres ra karuan. Padahal ra enek mendung lho iso udan. Wis saiki lho, mbok kiai sak nganjuk kelumpukno nang gone alun-alun kono. Wayah kemarau panjang, jak salat istisqa kabeh. Sing khotib ya selendange wis diwalik grembyang, kemarau ben malik dadi udan. Istighosah ribuan kiai sak ustate sak santrine. Ngobos. Ah srengenge ning tambah mentor-mentor meletekno ndas kok. Kok kalah karo sing ures-ures udana sing deres. Eneng wong lara untu mentek-mentek tiyang-tiyang sambate ra karuan njaluk suwuk dongane trimo ngene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waloh ora mari tambah aboh. Waras kok. Lah nek sampean sing maca ya ditapuki wong lambemu. Nambani udun nih lho, nambani udun. Dongane mek trimo Bismillahirrahmanirrahim. Idul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Cuwethekno upil irung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diusapno udune. Waras pletas kok. Waras udune. Tambane upil irung. Kula nate praktek, Bu. Kula nate udunen cilik, udun semat. Udun sing cilik mentek-mentek ra karuan larane niku. Ya Allah, awak adem panas. Terus aku elek wis tak ombeni pil, tak ombeni apa ra waras-waras. Aku eling neng donga Jawa mandi. Sore-sore tak waca. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutekno upil irung. Atik aku pas beler dadi oleh akeh. Tak usep-usepno wer. Masya Allah. Sore dongane tak waca.
isuke langsung ngudune manak telu. Lah iya. Mangkane kula lek wonten kiai-kiai dusun sing sepuh-sepuh ndonga najan boten fasih niku kula amini. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Aku ya amin, amin ya Allah, amin. Aku yakin kiai ngoten niku mandi. Soalnya kiai ngoten niku mboten saged ndamel proposal. Ya rawani ngrubah kwitansi. Dadi mandi. Lah nek sing wis klimis-klimis ngono iki aku gah kon ngamini. Kegeleken gawe proposal. Kadang wani ngrubah kwitansi barang. Ndongane fasih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizqi. Lek muni qaf intil-intile sampai merotol iki. Lah niki pentinge al hikmah wal barokah. Lah niku wontene nggih ten gene lembaga-lembaga pondok pesantren. Mangkane bejo banget para wali santri sing nyekolahno anake ten kene yayasan menika. Wis iku tambahane. Omahmu ndi? Engko tak ampiri dhewe tak critani. Ngeyel. Kurang yang ngundang dhewe. Sepuntene sing kathah. Nderek dongane kiyaine wau. Muga-muga pesantren iki maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه المؤسسة النهضة معمورا بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المسلمين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين واجعلها يا الله نافعة مباركة واستقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.